Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok setengah matang yang beranggotakan Azza Zukrufa, Sarian Izati, dan saya sendiri Agnes Cecilia Pikal akan mempresentasikan tugas besar satu dengan topik analisis deret waktu pada data inventory toko buku. Nah, dalam pengelolaan sebuah toko buku ini, salah satu tantangan utamanya yaitu, untuk memastikan ketersediaan stok tetap optimal dari waktu ke waktu. Nah, untuk memahami pola pergerakan stok ini, diperlukan analisis berbasis data historis. Nah, oleh karena itu, pada bagian pendahuluan ini, kami akan menjelaskan latar belakang dan tujuan dari analisis deret waktu yang kami lakukan. Eee, data deret waktu atau time series ini adalah data yang diamati secara berurutan berdasarkan waktu. Analisis time series ini penting untuk memahami pola historis, tren, dan musiman, guna untuk mendukung peramalan dan pengambilan keputusan. Eee, Metode pemodelan seperti ARIMA dan SARIMA ini, menyarankan data harus bersifat stasioner, sehingga pengujian kestasioneran ini menjadi tahap penting, dalam analisis. Kemudian eee, tu tugas besar tujuan analisis ini yang pertama melakukan eksplorasi dan pemodelan data deret waktu pada dataset inventory toko buku. Yang kedua, menguji kestasioneran data menggunakan uji ADF. Yang ketiga, mengidentifikasi model ARIMA non-seasonal dan SARIMA seasonal berdasarkan ACF dan PACF. Selanjutnya, nah, dataset yang kami gunakan adalah Bookstore Inventory, yang mempresentasikan aktivitas inventory pada sebuah toko buku. Dataset tersebut memiliki frekuensi bulanan dengan periode pengamatan dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2024. Data ini terdiri, dari 21.566, baris data transaksi. Variabel utamanya sendiri yaitu quantity yang menunjukkan jumlah pergerakan stok buku. Nah, untuk membentuk deret waktu ini, data transaksi harian atau individual diagregasi menjadi total quantity per bulan. Dari hasil visualisasi yang kami lakukan, data menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi serta adanya indikasi pola musiman tahunan yang biasa terjadi pada akhir tahun. Kemudian selanjutnya, nah, pada tahap awal ini, kami melakukan deteksi kolom waktu secara otomatis dan, kolom yang teridentifikasi adalah month atau bulan. Kolom ini kemudian kami konversikan ke format datetime dan data diurutkan secara kronologis agar siap digunakan sebagai deret waktu. Selanjutnya, pembentukan time series. Nah, variabel target yang digunakan yaitu quantity seperti yang saya katakan tadi, yaitu kolom numerik pertama pada dataset. Data kemudian di-resampling dengan frekuensi bulanan menggunakan metode penjumlahan atau sum untuk memperoleh total pergerakan stok setiap bulan. Nah, hasilnya itu adalah satu deret waktu bulanan yang siap dianalisis. Untuk tahap yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji kestasioner data. Untuk gambar plot data bulanan memperlihatkan perkembangan jumlah
quantity inventory dari Januari 2019 hingga Desember 2024. Secara umum, data menunjukkan fluktuasi yang cukup jelas dari waktu ke waktu dengan pola yang berulang setiap tahunnya. Pada periode awal tahun, khususnya di Januari hingga Februari, nilai kuantiti cenderung berada pada level yang lebih rendah. Sebaliknya, peningkatan yang cukup tajam hampir selalu terjadi menjelang akhir tahun, terutama pada bulan November dan Desember. Pola tersebut terlihat konsisten pada seluruh periode pengamatan. Lonjakan nilai kuantiti muncul pada Desember 2019, kemudian kembali terjadi pada Desember 2020, Desember 2021, Desember 2022, Desember 2023, dan Desember 2024. Setelah mencapai puncak di akhir tahun, nilai inventory kembali turun secara signifikan pada bulan awal tahun berikutnya. Pola ini mengindikasikan adanya siklus musiman tahunan dengan periode 12 bulan yang kuat pada data. Selain menunjukkan pola musiman, grafik time series juga memperlihatkan bahwa data tidak berfluktuasi di sekitar rata-rata yang konstan. Rentang nilai kuantiti cenderung berubah dari waktu ke waktu, sehingga secara visual data menunjukkan indikasi ketidakstasioneran. Untuk memastikan temuan visual tersebut, kami melakukan uji ADF pada data asli. Hasil uji ADF menunjukkan nilai ADF statistik yaitu minus 0,8622 dan p-value yaitu 0,8002 dan critical value 1% min 3,5444 dan 5% min 2,9111 dan 10% min 2,5932. Selain itu, p-value yang jauh lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis 0 tidak dapat ditolak. Dengan demikian, hasil uji ADF mengonfirmasi bahwa data belum stasioner. Selanjutnya, kami melakukan differencing order 1 sebagai langkah awal. Gambar ini memperlihatkan plot data setelah dilakukan first differencing atau D sama dengan 1, yaitu dengan menghitung selisih antara nilai kuantiti pada bulan berjalan dan bulan sebelumnya. Setelah differencing dilakukan, terlihat bahwa data tidak lagi menunjukkan pola tren jangka panjang seperti pada grafik sebelumnya. Nilai selisih kuantiti kini berfluktuasi di sekitar nilai 0 dengan rentang fluktuasi yang relatif lebih stabil dari waktu ke waktu. Hal ini mengindikasikan bahwa komponen tren yang sebelumnya dominan telah berhasil direduksi. Lalu, pada plot tersebut terdapat lonjakan negatif yang cukup besar pada beberapa periode tertentu, terutama pada awal tahun Januari 2020, Januari 2021, Januari 2022, 2023, dan Januari 2024. Lonjakan negatif tersebut muncul akibat penurunan tajam kuantiti dari bulan Desember ke Januari yang konsisten dengan pola musiman tahunan yang telah teridentifikasi sebelumnya. Sehingga pada plot ini menunjukkan bahwa meskipun tren telah dihilangkan, pola musiman masih tetap ada dalam data. Untuk mengonfirmasi kondisi stasioneritas setelah differencing, dilakukan kembali uji ADF. Hasil uji ADF pada data yang telah di-differencing menunjukkan nilai ADF statistiknya yaitu min 26,0439 dengan p-value mendekati 0,0, nilai dan critical value 1% min 3,5444, 5% min 2,9111, 10% min 2,5932. Sehingga hipotesis 0 dapat ditolak dengan kuat. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa data telah menjadi stasioner setelah dilakukan differencing order 1. Oleh karena itu, nilai D atau differencing sama dengan 1 ditetapkan sebagai komponen differencing non-musiman dalam pemodelan ARIMA.
Selanjutnya kami melakukan identifikasi model menggunakan plot ACF dan PACF. Untuk yang pertama, analisis ACF. Berdasarkan plot ACF tersebut terlihat bahwa terdapat beberapa spike yang berada di luar batas signifikansi, yaitu pada leg 1, leg ke-11, leg 12, dan leg 1, leg 11, leg 12, dan leg ke-24. Spek signifikan pada leg 1 menunjukkan adanya ketergantungan jangka pendek antara nilai pada bulan berjalan dengan bulan sebelumnya. Hal ini merupakan karakteristik non-musiman dan menjadi indikasi bahwa komponen moving average non-musiman atau Q kemungkinan diperlukan dalam model. Sementara itu, spek signifikan yang muncul pada leg 11, leg 12, dan leg ke-24 menunjukkan pola yang berbeda. Karena data memiliki periode musiman 12 bulan, kemunculan spek pada leg yang mendekati atau merupakan kelipatan dari 12 mencerminkan struktur musiman tahunan. Untuk leg 12 merepresentasikan satu siklus musiman penuh atau 1 tahun. Leg 24 Leg ke-24 menunjukkan pengulangan pola setelah 2 siklus musiman atau 2 tahun, dan leg 11 mengindikasikan efek pramusiman yang sering muncul pada data dengan musiman kuat namun tidak sepenuhnya simetris. Dengan demikian, spike pada leg 11, 12, dan 24 tidak ditafsirkan sebagai komponen non-musiman, melainkan sebagai indikasi kuat keberadaan komponen musiman dalam data. Lalu, untuk analisis PACF, pada plot PACF ini, spek signifikan terlihat pada leg 1, 2, 3, leg ke-11, dan leg 12. Kemunculan spek berturut-turut pada leg 1 hingga 3 menunjukkan adanya hubungan autoregresif jangka pendek yang kuat, di mana perubahan nilai kuantiti pada 1 hingga 3 bulan sebelumnya masih memiliki pengaruh langsung terhadap nilai pada bulan berjalan. Pola ini menjadi dasar dalam menentukan rentang nilai P untuk komponen autoregresif non-musiman. Lalu, untuk spike signifikan pada leg 11 dan 12, kembali menguatkan temuan dari plot ACF mengenai keberadaan pola musiman tahunan. Dalam konteks data bulanan, leg ke-12 merupakan representasi langsung dari pengaruh 1 tahun sebelumnya, dan leg 11 mencerminkan efek pramusiman yang sering muncul ketika pola musiman yang cukup kuat. Selanjutnya, kami melakukan kombinasi model ARIMA. Di sini terdapat kandidat model ARIMA yang diuji pada data inventory bulanan setelah dilakukan differencing order 1 dan didasarkan pada hasil analisis plot ACF dan PACF non-musiman. Untuk plot PACF menunjukkan spek signifikan pada leg 1 hingga 3 yang mengindikasikan adanya pengaruh autoregresif jangka pendek, sehingga parameter P dipertimbangkan pada rentang 1 sampai 3. Sementara itu, plot ACF memperlihatkan spek signifikan pada leg 1 yang menandakan perlunya komponen moving average. Untuk mengakomodasi kemungkinan dinamika error yang lebih kompleks, nilai Q dievaluasi pada Q1 dan Q2. Karena data telah menjadi stasioner, setelah dilakukan differencing order 1, pada D ditetapkan sebesar 1. Berdasarkan kombinasi parameter tersebut, diperoleh 6 model ARIMA, yaitu ARIMA 1,1,1, ARIMA 1,1,2, ARIMA 2,1,1, ARIMA 2,1,2, ARIMA 3,1,1, ARIMA 3,1,2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya setelah tadi dilakukan differencing non-musiman order 1, data telah menunjukkan kestasioneran dalam jangka pendek. Namun berdasarkan visualisasi deret waktu serta pola ACF dan PACF yang tadi, masih terlihat adanya fluktuasi yang berulang secara periodik setiap 12 bulan. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap
bahwa meskipun tren telah dihilangkan, data masih mengandung komponen musiman yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan proses seasonal differencing untuk menghilangkan pola musiman tersebut dan memastikan data benar-benar stasioner. Berdasarkan hasil uji ADF, diperoleh nilai ADF statistik sebesar min 4,2836 dengan p-value sebesar 0,0005. Nilai ADF statistik tersebut lebih kecil dibandingkan dengan seluruh nilai kritis atau critical values pada tingkat signifikansi 1%, yaitu di min 3,5485, kemudian di 5% yang mana di sebesar min 2,9128, dan 10% di min 2,5941. Selain itu, p-value yang dihasilkan juga lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis 0 atau H0 yang menyatakan bahwa data tidak stasioner dapat ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data deret waktu ini telah bersifat stasioner dan proses differencing yang ditetapkan baik non-musiman atau yang musiman berhasil menghilangkan tren dan pola musiman pada data. Data ini sudah memenuhi salah satu asumsi utama untuk pemodelan ARIMA atau SARIMA. Selanjutnya, untuk plot ACF dan PACF, untuk interpretasi dari plot ACF ini sendiri, berdasarkan plot ACF setelah seasonal differencing, terlihat bahwa sebagian besar nilai autokorelasi berada di dalam batas kepercayaan, menandakan bahwa pola musiman utama telah berhasil dihilangkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa spike yang muncul pada leg-leg tertentu, khususnya pada leg pendek dan leg musiman. Kemunculan spike pada leg 12 dan kelipatannya menunjukkan bahwa meskipun seasonal differencing telah dilakukan, masih terdapat hubungan residual antar periode tahunan. Pola ini mengindikasikan bahwa perlunya komponen moving average musiman untuk menangkap pengaruh kesalahan pada periode musiman sebelumnya. Selain itu, adanya spike kecil pada leg awal atau leg 1 menunjukkan bahwa komponen moving average non-musiman juga masih berperan dalam menjelaskan dinamika jangka pendek data ini. Secara keseluruhan, pola ACF yang cepat meredam atau cut off setelah beberapa leg mendukung penggunaan komponen moving average dengan order rendah, baik pada komponen musiman maupun non-musiman. Kemudian untuk plot PACF-nya sendiri, di plot PACF setelah seasonal differencing menunjukkan bahwa spike pada leg-leg awal masih berada dalam batas kepercayaan, sehingga pengaruh autoregresif non-musiman relatif rendah. Sebaliknya, spike signifikan pada leg musiman mengindikasikan adanya ketergantungan tahunan yang kuat, sehingga komponen AR musiman tetap diperlukan dalam model SARIMA. Selain itu, spike yang muncul pada leg 12 pada plot PACF mengindikasikan bahwa hubungan autoregresif musiman di mana nilai pada bulan tertentu masih dipengaruhi oleh nilai pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Pola ini memperkuat pemilihan komponen autoregresif musiman P sama 1 di dalam struktur SARIMA. Meskipun demikian, pada plot PACF juga terlihat adanya spike yang muncul pada leg 14. Namun karena leg tersebut bukan merupakan kelipatan langsung dari periode musiman dan tidak diikuti oleh pola yang konsisten pada leg-leg berikutnya, spike ini diinterpretasikan sebagai efek residual dari interaksi antar komponen seasonal dan non-seasonal. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan untuk signifikan leg seasonal PACF itu ada di leg 12 dan 14, sedangkan untuk ACF-nya ada di leg 12.
Kemudian hasil identifikasi seasonal order nilai D sama dengan 1 diperoleh karena data menunjukkan pola musiman tahunan yang konsisten. Setelah dilakukan seasonal differencing 1 kali dengan periode 12, pola musiman tersebut hilang dan hasil uji ADF menunjukkan data sudah stasioner dengan p-value tadi di bawah 0,05. Oleh karena itu, 1 kali seasonal differencing sudah cukup dan tidak diperlukan differencing tambahan. Selanjutnya untuk nilai P sama dengan 1 ditentukan dari plot PACF musiman, di mana terlihat spike signifikan pada leg 12 yang mana leg 12 merupakan leg musiman pertama, sedangkan leg musiman berikutnya tidak signifikan. Kemudian nilai Q sama dengan 1 diperoleh dari plot ACF musiman, yang mana juga menunjukkan spike signifikan pada leg 12 atau leg seasonal pertama, dengan pelemahan pada leg musiman selanjutnya. Kemudian berdasarkan hasil tersebut digunakan komponen musiman PDQ sama dengan 1,1,1 dengan periode musiman 12 yang merepresentasikan ketergantungan data terhadap pola tahunan. Selanjutnya berikut merupakan kombinasi model SARIMA. Berdasarkan hasil analisis ACF dan PACF diperoleh bahwa parameter non-musiman berada pada rentang P kecil 0 hingga 3 dan Q kecil sama dengan 0 hingga 2 dengan nilai differencing non-musiman tetap di D sama dengan 1. Sementara itu, pola musiman tahunan yang kuat mengharuskan penggunaan komponen musiman dengan parameter P besar atau P kapital sama dengan 1, D besar sama dengan 1, Q besar sama dengan 1, dan periode musiman S sama dengan 12. Berdasarkan kombinasi parameter tersebut, dibentuk sebanyak 12 kandidat model SARIMA, yaitu SARIMA P, 1, Q, 1,1,1, 12 dengan variasi nilai P dan Q kecil. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi model yang mampu menangkap dinamika jangka pendek sekaligus ketergantungan musiman tahunan pada data inventory toko buku. Seluruh kandidat model selanjutnya akan dievaluasi dan dibandingkan menggunakan kriteria pemilihan model, seperti nilai AIC atau BIC untuk menentukan model terbaik yang memberikan keseimbangan antara kompleksitas model dan kemampuan prediksi. Selanjutnya, baik untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data quantity pada dataset bookstore inventory menunjukkan fluktuasi yang tinggi tanpa tren jangka panjang yang jelas, namun memiliki pola musiman tahunan yang konsisten. Terutama kenaikan pada bulan Oktober sampai Desember dan penurunan pada awal tahun. Hasil uji ADF pada data asli menunjukkan bahwa deret waktu ini tidak stasioner, sehingga diperlukan proses transformasi melalui differencing. Penerapan differencing orde 1 untuk differencing non-seasonal berhasil menghilangkan tren. Sedangkan seasonal differencing berhasil diperlukan untuk mengatasi pola musiman, berhasil menghilangkan pola musiman dari data. Setelah kedua transformasi tersebut, data dinyatakan stasioner berdasarkan hasil uji ADF. Kemudian analisis ACF dan PACF setelah differencing menunjukkan bahwa komponen autoregresif non-musiman ditandai oleh spike pada leg 1,2,3, sementara spike signifikan pada leg pada PACF ada di untuk PACF ada di 1,2,3, sedangkan untuk ACF ada di 1,2.
dengan nilai PACF setelah seasonal differencing, yaitu P sama dengan 1, D besar sama dengan 1, Q besar sama dengan 1, dan S sama dengan 12. Kemudian, model kandidat yang sesuai untuk data ini adalah kandidat Arima P, 1, Q dan Sarima P, 1, Q, 1, 1, 1, 12. Yang selanjutnya dapat dibandingkan untuk menentukan model terbaik. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.